Pada tahun ini Indonesia dikejutkan dengan maraknya kasus kekerasan yang ada di luar negeri, terutama di negara tetangga, yakni Malaysia. Bahkan kekerasan itu sampai menimbulkan korban jiwa. Momen itulah yang membuat pemerintah langsung mendapatkan tekanan dari masyarakat. Bahkan banyak yang menilai jika pemerintah gagal melindungi warganya dari ancaman kekerasan yang terjadi di luar negeri. Tak ingin hal itu terus terjadi, pemerintah langsung bertindak cepat, di mana mereka memutuskan untuk memulangkan ratusan WNI yang ada di Malaysia. Kini, proses tersebut terus berjalan, dan WNI yang dipulangkan sudah mencapai ribuan orang. Dari apa yang dilakukan oleh pemerintah, kini mereka menjadi ngerti soal masalah yang dialami oleh rakyatnya ketika bekerja di Malaysia. Lantas, masalah seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah ceritanya. Pada awal tahun ini, Indonesia dikejutkan oleh kasus penembakan 5 WNI yang ada di Malaysia, di mana WNI itu ditembak oleh tim patroli Malaysia karena mencoba kabur dengan menyeberang melewati lautan. Aksi kabur WNI itu akhirnya gagal karena penembakan yang dilakukan oleh pihak keamanan Malaysia membuahkan hasil. Kabarnya, 2 WNI dilaporkan meninggal dunia, sementara sisanya selamat. Tapi tetap saja, meski selamat, mereka mengalami trauma yang sangat mendalam akibat serangan yang dilakukan oleh pihak patroli Malaysia. Apa yang dialami oleh WNI di Malaysia membuat Prabowo marah besar. Dirinya kemudian menuntut agar kejadian itu segera diinvestigasi. Presiden Indonesia itu juga memperingatkan kepada rakyatnya untuk tidak macam-macam jika berada di negara orang. Kita tentunya berharap ada investigasi. Kalau menyelundup ke negara asing, resikonya negara asing akan bertindak. Jadi, rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Itu secara garis besar kita bicarakan, kata Prabowo kepada awak media. Tak ingin disalahkan, pihak Malaysia akhirnya langsung memberikan klarifikasi soal penembakan tersebut. Penembakan itu dilakukan karena WNI melawan dan kemudian menyerang kapal yang ditumpangi oleh tim patroli Malaysia. Hal itu diungkapkan oleh Datuk Rosli Abdullah selaku Direktur Maritim dari pihak Malaysia. Kapal mencurigakan itu berupaya lolos dari penangkapan dengan menabrak kapal patroli maritim beberapa kali dan berupaya menyerang dengan parang panjang. Sebagai pertahanan diri, tembakan peringatan dilepaskan ke arah kapal itu, tetapi kapal itu tancap gas dan lolos dalam kegelapan, kata Rosli Abdullah pada media. Selang beberapa bulan kemudian, kasus yang melibatkan WNI kembali terjadi di Malaysia. Kali ini menimpa warga Madura saat dirinya tiba-tiba dikeroyok oleh 9 warga Bangladesh di tempat kerja. Untungnya WNI itu masih selamat dan segera dibawa ke rumah sakit. Sementara pelaku pengeroyokan langsung diciduk oleh kepolisian Malaysia. Dan sampai saat ini mereka masih menjalani proses hukum yang ada di negeri jiran tersebut.
pemerintah memutuskan untuk memulangkan ratusan WNI. Dengan 2 kasus besar yang dialami oleh WNI yang ada di Malaysia, kini pemerintah Indonesia langsung bertindak tegas, di mana mereka memilih untuk memulangkan ratusan WNI yang ada di Malaysia. Berdasarkan data yang ada, setidaknya ada 233 WNI dideportasi kembali ke Indonesia. Pemulangan ini menjadi cermin serius betapa krisis tata kelola migrasi dan minimnya perlindungan hukum masih menghantui ribuan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kisah pemulangan ratusan WNI bukan sekedar data administratif, tapi menyimpan kenyataan pahit. Di tengah peran besar WNI dalam menyumbang devisa negara, banyak di antara mereka justru menghadapi eksploitasi, penyiksaan, hingga deportasi paksa karena status imigrasi yang tidak sah. Pemulangan ini dilakukan melalui 2 kapal feri dari Terminal Internasional Pasir Gudang, Johor, menuju Pelabuhan Batam Center. Setibanya di Indonesia, mereka diserahkan kepada tim P4MI Batam untuk proses pendataan dan pengembalian ke daerah asal. KJRI ingatkan kepada WNI untuk tidak main-main di negara manapun. Selain untuk melindungi WNI dari ancaman penyiksaan hingga penipuan di luar negeri, alasan mereka dipulangkan ke Indonesia adalah untuk memberikan kesadaran agar mereka tak main-main waktu berada di luar negeri. Seperti yang diungkit Prabowo tadi, dirinya memperingatkan kepada para WNI untuk tidak melakukan tindakan melanggar hukum, seperti penyelundupan orang dan lain-lain. Dan soal itu disetujui oleh pihak KJRI yang ada di Malaysia. Menurut perwakilan KJRI, yakni Leni Marliani, saat ini masih ada banyak WNI di luar negeri dengan status ilegal karena mereka tak memiliki dokumen lengkap. Atas alasan inilah, WNI tersebut langsung dipulangkan ke Indonesia. Kesadaran hukum dan kelengkapan dokumen menjadi kunci agar keberadaan WNI di luar negeri tidak berakhir dengan detensi atau deportasi. Mari kita jaga nama baik Indonesia di mata dunia, kata Leni Marliani pada media. Masalah besar yang kini juga terjadi di negara-negara ASEAN lain. Tak hanya di Malaysia, sejatinya di negara-negara ASEAN lain juga banyak masalah yang melibatkan para WNI. Salah satu yang sampai saat ini menjadi sorotan adalah kasus penipuan yang terjadi di Myanmar dan Kamboja. Penipuan itu biasanya berkedok tawaran kerja dengan gaji yang sangat fantastis. Hal itulah yang membuat para WNI tergoda dan memutuskan untuk berangkat ke sana. Namun sesampainya di Kamboja maupun Myanmar, ternyata mereka ditipu dan dipekerjakan sebagai admin judi. Soal gaji ada yang diberi, tapi ada juga yang tidak digaji sama sekali. Bahkan mereka sering mengalami penyiksaan jika melawan atau mencoba kabur. Untuk mengatasi itu semua, pemerintah sejatinya sudah bertindak dengan membatasi bepergian ke Myanmar maupun Kamboja. Namun entah mengapa, pelaku maupun korban selalu memiliki cara agar mereka bisa sampai ke sana. Salah satu cara yang umum mereka lakukan adalah dengan berkunjung ke negara lain dulu untuk transit, baru kemudian langsung menuju ke negara yang mereka mau. Soal masalah yang dialami oleh WNI di luar negeri, sejatinya ada solusi yang bisa dilakukan. Solusi itu adalah dengan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Jika lapangan kerja semakin banyak, maka WNI pasti akan berpikir 2 kali soal memilih kerja di luar negeri. Namun sayangnya, solusi itu belum dikerjakan. Bahkan ada yang berjanji membuka 19 juta lapangan kerja, namun sampai saat ini janji tersebut belum terrealisasikan. Soal bekerja ke luar negeri, hal ini memang sah-sah dilakukan dan hak bagi setiap WNI. Tapi lebih baik kerja ke negara yang pasti-pasti saja seperti Korea, Jepang hingga Taiwan. Bukan bekerja ke negara yang tidak jelas, entah itu Kamboja maupun Myanmar. Karena bukannya mendapatkan pekerjaan yang enak, nyawa mereka justru terancam dan ujung-ujungnya merepotkan pemerintah.
Jadi itulah cerita di balik masalah para WNI yang memilih untuk bekerja ke luar negeri, yang mana masalah itu ternyata adalah masalah yang tidak bisa diremehkan.